Sejarah panjang Cirebon telah menorehkan berbagai catatan dan salah satunya adalah kebesaran maritim yang kini dikenal di Nusantara. Pelabuhan Muara Jati yang telah tercatat oleh para pengelana Eropa sebagai salah satu pelabuhan internasional kala itu. Pelabuhan Muara Jati yang dimaksudkan adalah salah satunya muara Sungai Bondet, sebuah muara yang dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat yang ada di 5 desa seperti Desa Grogol, Mertasinga, Alisapu, Muara, telah menjadikan muara Sungai Bondet sebagai salah satu urat nadi kehidupan bagi masyarakat nelayan yang ada di 5 desa tersebut. Namun ada fakta yang mencengangkan. Dari kehidupan dan urat nadi kehidupan para nelayan ini terkendala dengan adanya sedimentasi atau pendangkalan muara Sungai Bondet yang berpengaruh besar pada alur keluar masuknya bagi para nelayan, mulai dari kerusakan mesin, terlambatnya ikan untuk mendarat, menjadi wajah keprihatinan nelayan muara Sungai Bondet. Dan melalui sebuah rembuk dari para nelayan, maka didapatkanlah swadaya dari para nelayan untuk melakukan pengerukan muara Sungai Bondet. Kegiatan ini pun tentunya direspon secara khusus oleh Haji Sanudi, seorang pengusaha lokal yang peduli akan nasib nelayan yang ada. Kegiatan ini pun disepakati sebuah kebersamaan yang bertemakan wacan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana proses pengerukan itu berlangsung. Pengerukan muara Kali Bondet yang merupakan kegotong royongan dan semangat kebersamaan dari para nelayan yang diapresiasi oleh pengusaha lokal Haji Sanudi selaku direktur dari PT JSW. Haji Sanudi sejak tahun 2017 melakukan pengerukan dengan inisiatif kepeduliannya. Namun pihaknya berharap semangat ini pun harus menjadi kebersamaan dari para nelayan. Dan kami tim liputan diajak untuk menuju ke lokasi pengerukan. Sebelum menuju ke lokasi pengerukan muara Sungai Bondet ini, kami dikenalkan dengan beberapa temuan dari besi-besi yang didapatkan ketika proses pengerukan berlangsung. Besi-besi ini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh dangkalnya aliran sungai, mengalami kerusakan mesin, menjadi cerita yang tiada hentinya selama proses pengerukan belum berlangsung. Pada kerjasama karo Sanudi, kurang ya kita kan ngeruk loh, mama ngono besi ini. Oh iya. Itu juga ini. Masih bisa lolos kan ya? Area dangkal. Dan melalui spanduk yang terbentang inilah semangat kebersamaan itu ditorehkan dan menjadi perhatian untuk kita semua terkait kehidupan para nelayan di muara Sungai Bondet. Tidak mengherankan tema wacan menjadi semangat kebersamaan dari para nelayan yang telah diapresiasi oleh Haji Sanudi selaku pengusaha lokal. Kita akan menyusuri aliran Sungai Bondet ini. Warna-warni perahu kanan kiri seolah menyapa kedatangan kami untuk menuju lokasi dari pengerukan muara Kali Bondet.
Untuk menuju ke lokasi pengerukan, Haji Sanudi mengajak para nelayan untuk menyaksikan langsung proses dari pengerukan yang sedang dilaksanakan dan kini telah memasuki 9 hari kerja. Yang tentunya upaya maksimal ini dapat menjadikan peningkatan penghasilan bagi para nelayan dan tentunya harapan besar berubahnya kehidupan nelayan yang lebih baik. Apresiasi Haji Sanudi bukan saja mengerahkan alat berat sebagai media pengerukan semata, namun menggandeng berbagai pihak. Salah satunya adalah aktivis mahasiswa Anggip ini yang selalu berkoordinasi dan mengembangkan nilai-nilai partisipasi pada masyarakat nelayan terkait kegiatan pengerukan. Melalui pengerukan ini pun Haji Sanudi berharap agar peningkatan penghasilan bagi para nelayan ini pun didukung dengan upaya lain seperti pengadaan bahan bakar utama bagi para nelayan ini, yaitu solar. Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan ini belum dapat difungsikan kemanfaatannya untuk masyarakat. Dan pihaknya berharap agar pihak-pihak terkait memahami keadaan ini dengan memberikan perhatian pada kebutuhan pada keberadaan dari stasiun pengisian bahan bakar ini. Selanjutnya, bersama perwakilan dari nelayan yang ada, Haji Sanudi menuju ke lokasi pengerukan muara Sungai Bondet.
muara bondet harusnya dilebarin Pak. Nggak ada titiknya. Kalau ini kan nggak tahu aturan. Sampai jalan baunya aja dikasih keran hijau, kurang bagus. Gini sih, tarik gini dong kari lo, tak ngono kan apa ning pontonnya lu enak. Enak aroma. Iku lho Kang ora patung, kalau ngaku patung ning gratis wis iki. Ya Kang aku misalnya kan patung ya kayak guru kapi ngono ya. Iku lagi bae ning kono lho. Aku dudu guru kapi basi bos man. Sapa bae? Ya no. Nah ngene kok. Ora apa-apa jaluk nang. Omong itu soal patung. No. Apa-apa? Cek lho. Wong raku do patung 5.000 ditulis 5.000. Wong barang lak nggo patung. Ya terserah. Bener monggo. Ya Mina Waluya Bondet belum ada partisipasi, artinya berarti kan orang mendukung kegiatan ini. Anu nih kene lho. Ngono masih mending masih ngomongnya belum ada berarti mana durung ngopei iki, Bos. Wong sih belum bakal ngopei. Iya, tapi masih sadar ngomongnya belum Tapi ada. ora apa-apa, Mbak. Lawan ora trimo kan kari nakon, Mbak. Ya ora trimo ben buktian iya. Penaporo. Lah ini kan pembuktian. Iya. Hari wani-wani pati berani ditampilkan kekuatan hukumnya lho wis nyato. Iya. Nekak nang barang kedulire mek ini beli ratusan juta to. Ya cuma masih duwe kesadaran tidak menyumbang masih belum ada berarti masih duwe kesadaran ini Padahal si hari Bondet iku naungane di bawah naungane KUD Mina Waluya Bondet. Iya. Nah, Kang duwe naungane wae tidak tergerak ning masyarakat yang kesusahan pangan. Seharusnya kan DWG Kang mati-matian. Iya sebenarnya sih. Ada yang memfasilitasi tapi daerah menggerakkan bingung ya. Wong lagi anak anggaran DWG. Kang aku niki terus dulur ya manggar. Iya. Beli lahir bos, lahir batin bos ngeruk nange. Nah, terus ini kan berat ya dipinjamkan oleh PT JSW. Nah, terus ini kegiatan ini tidak ada yang mengambil keuntungan. Jadi Kang jago malam Kang apa kan Swadaya kan ya, iya. Sampai Bang Gendut seminggu loh Pak Ayo loh. Iya. Mang ndut kesuliran, Bos. Udah ngomong ini gitu ya. Kesuliran. Wah, nih gua paling lalat. Bu, dia bu satu ini dorong habis tetep. Rombok embul ayo. Isi ini. Yang bu hari kaji kalima kaji wong kemas. Iki ya mbok embu bae lho. Hari Kang sajane 1.000 seketip ora apa kamu nih tulis kan? Misalnya rampus 5.000 ya ditulis lho. Anu 5.000 Iki lho, Pak. Endi? Lho. Anu kan? Cuma Kang noleki dhewek Pak Ndut iki kurang Iya. Hilang kok banyak kan kok di duit oli guruan to apa kok langko. Mungkin ini apa kok? Bang Biko. Tapi rakyat yang begini. Jelas kan? Tulisannya juga wacana, jadi kau nggak maco kan? Kang harus bisa maco wacak nang rumah. Iya. Berarti Mas sampai mana perahu liwat kono nggak gimana? Ini kau mau
Iya, ini. Hari itu nelayan yang sedurunge dikerukan banyak sekali keluhannya, terutama muara, Pak. Dari muara sebagai ibarat kita menelan pintu. Kalau pintunya tersendat kan keluar masuknya kan nggak enak, susah. Di saat ada ikan jam tertentu, mikirannya air pasang surut. Lagi anak-anaknya banyak ikan, pikirannya masuknya tersendat lagi itu, Pak. Karena faktor pasang surut air, terus di muaranya pendangkalan kurang dari 1 meter. Itu sedangkan tanahnya bukan tanah cair, tanah pasir, jadi susah sekali masuknya tuh, keluar masuknya. Kan otomatis merugikan penghasilan nelayan, Pak. Itu terus kalau tolong minta perhatian pemerintah lah buat yang dinas yang terkait untuk peduli sama nelayan bondet, Pak. Nelayan bondet banyak keluhan, tolong dibantu. Soalnya sudah lama tidak ada pedulinya sih dinas-dinas yang terkait di muara Sungai Bondet tuh, terutama di muaranya. Tapi alhamdulillah sekarang berkat swadaya masyarakat ditambah dukungan ada pengusaha lokal yang namanya Bos Sanudi, alhamdulillah terbantu dari pemikiran sampai materi, nelayan juga alhamdulillah terbantu sampai terlaksana. Saya juga merasa dari Jawa si Pangling itu merasa puas sekali, merasa kaget, makanya belum wawancara saya sudah ngomong beneran, saya enggak karangan enggak apa. Dulunya tuh kalau perahu tersendat kandas, kalau gopur kena itu cara apa namanya tuh kerang yang banyak duri-durinya tuh banyak ABK yang sakit tuh 1 tahun kalau bisa 2 kali lah itu, Pak. Jadi gini, Pak, kalau masalah muara Sungai Bondet itu memang dari dulu, Pak. Jadi dari dulu untuk masalah sedimentasi penanggalan yang sangat luar biasa itu karena air dari hulu itu mulai kadang bulan 12, bulan 1 sampai bulan 3 itu luar biasa menuju hilir itu melalui muara Sungai Bondet itu. Volumenya ya? Volumenya. Nah, jadi untuk pendangkalan ya walaupun 1 tahun sekarang dikeruk, belum tentu nanti 3 bulan 2 bulan yang akan datang itu kandas lagi. Setelah nanti musim hujan itu selesai juga kandas lagi, Pak. Jadi pikir saya, jadi tolong untuk pemerintah syukur-syukur pusat, provinsi, wabil khusus itu ya benar-benar harus memperhatikan masalah Sungai Bondet ini karena kewenangan Sungai Bondet itu kan BPWS. Jadi ya terutama yang punya hajat itu BPWS harusnya sini tuh, kata pemerintah setempat itu. Nah, udah pernah di BPWS itu dikeruk, tapi pas pengerukan corona berhenti lagi. Jadi saya harapkan, saya tekankan untuk sungai atau muara Sungai Bondet itu tolong diperhatikan dengan serius. Bila perlu dipasang GT atau breakwater itu tuh, Pak, supaya untuk sedimentasinya radaan panjang. Masanya bisa 1 tahun, 2 tahun bisa sedimentasi itu, Pak. Nah, saya juga merasa berterima kasih banget, Pak. Dari tahun berapa Pak Sanudi mandu Sungai Bondet dari tahun 2017, Pak. 2017 sudah sering mantu untuk pengerukan kayak gini tuh, udah lama Pak Sanudi. Berkanya di Bondet itu ada pengusaha yang namanya Pak Sanudi itu punya alatnya, jadi sering Pak Sanudi mantu tuh dari tahun 2017, Pak Sanudi mandu ini tuh. Jadi masa sih kita memang harus ibaratnya merepotkan Pak Sanudi terus, dari pemerintah nggak ada ya, kita
katakanlah 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali dari atau syukur ada program atau wacana pemerintah untuk dibangun breakwater yang kokoh lah untuk pemecah ombak, untuk penanggulangan sedimentasi gitu Pak, gitu aja. Dan terakhir saya ucapkan lagi Pak, terima kasih banget buat Pak Sanudi dari JSW ini yang telah berpartisipasi terus dari tahun 2017 Pak. Saya ucapkan terima kasih banget Pak. Kita itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lat, ngomong apa Lat? Udah itu aja saya yang terakhirnya udah cukup lah. Udah gitu aja. Nelayan sih, nelayan. Intinya mina dibantu konon Lat. Kan kita nyambung begitu sangat. Kami sih sebagai pengusaha sedulur dewek Pak ya, yang dari dulu merasa kecil saya kan dapat makannya dari nelayan Pak, tukang alang-alang. Nah sekarang sudah dewasa, sudah tua lah, ada keberhasilan, jadi kami juga memperhatikan nelayan. Dasarnya kami itu orang nelayan Pak. Cuman kalau terus-terusan kami terus yang memperhatikan, apa tidak ada pemerintahan Pak? Ya tolonglah Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat terpilihlah, dia kan orang baik, bapaknya wong Cirebon. Kang Imron, Bupati Cirebon, bapaknya wong Bondet, tolonglah perhatikan nelayan Bondet ini. Kalau kemarin aja sampah yang segitu hanya menutupi pandangan, sampai segitu ramenya dapat apresiasi. Nah ini kan hajatnya orang banyak Pak, ketahanan pangan yang konon katanya digembor-gemborkan. Nah ini kan ketahanan pangan termasuknya. Kalau nelayan nyumbat, nggak ada nelayan yang berangkat, apa itu tidak membebani pemerintah lagi Pak, menambah jumlah kemiskinan. Jadi tolonglah Kang Dedi, Kang Imron minta perhatian dari kami selaku Bekasi wong alang-alang Bondet ya. Iya. Ya lebih perhatiin nang ngonon Pak. Wis konon bae lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan saja di Muara Kalibondet semata pendangkalan itu terjadi. Pendangkalan di sekitar pinggir aliran Sungai Bondet pun sempat menyulitkan perahu, dan itulah gambaran kesulitan bila mana pendangkalan terjadi. Nelayan perkirakan baru 80% dan bakul atau pembeli ikan perkirakan baru 5%. Dan yang sangat disayangkan di sini dari pihak KUD tidak ada yang muncul kalau ada kegiatan sosial. Kalau harapan kami bukan untuk mencari dana, tapi keterlibatan mereka itu kan apresiasi kita sebagai masyarakat biasa kan ada. Ya. Karena di sini kan sebetulnya yang menggerakkan bukan kami Pak. Kami itu yang punya alat berat dan kami yang meminjamkan. Masa kami juga harus yang menggerakkan. Ya. Nah, kadang-kadang orang yang berpikir kurang sehat kan ada apanya. Di sini kita kerja tidak ada apa-apanya. Pure karena kita juga kan dulu waktu kecil kita kan sudah pernah cerita, kita dikasih makan dari nelayan. Jadi ketika sudah berhasil kami pun ada perhatian. Cuma kalau kepinginan kami, perhatian kami itu jangan sendirian. Karena Sungai Bondet ini milik semua nelayan dan masyarakat 5 desa sini Pak.
tolonglah tergugah. Kalau kami yang punya alat beratnya, mereka yang punya BBM-nya, ada. Kalau ketika kita kerja itu kan ada yang ngawasi dari pihak nelayan, supaya masyarakat luas itu tahu kalau kerjaan itu tuh bukan dari pemerintah, kerjaan sosial. Jadi kadang-kadang kalau kerjaan dari sana kan yang ada itu apa? Negatif terus, Pak. Kalau ada orang nelayannya kan tahu kerjaan itu kan sosial. Tolonglah harus dibeda-bedakan ini tuh. Karena selama ini yang kita rasakan kalau bukan kita yang ngeruk belum ada, Pak. Setahu saya dari pihak pemerintah belum ada. Nggak tahu mungkin karena sistemnya kurang ini atau dari pihak TPI Minahwalaya Bondet distribusinya kurang lancar, jadi sehingga di Bondet ini seolah-olah tidak ada nelayan. Padahal kalau ditanya sama orang perikanan, jumlah nelayan Bondet itu mencapai 1.600 sekian. Tapi kalau kita pembuktian di sini, semua nelayan tertulis, Pak. Itu baru berapa gitu? 400 berapa? 400 sekian. Ketika minta bantuan 1.600. Tapi kenyataan kita di lapangan itu hanya 400. Jadi yang 1.000-nya itu kan kemana? Ini yang harus kita kaji ulang lagi. Mohon ditertibkan ini lah. Dengan 400 nelayan itu kan punya anak dan istri, Pak. Kalau misalkan segaranya nggak bisa dilewati, kan menambah susah orang berapa, Pak? Tak hitung sama kita tuh 1.000 lebih yang direpotkan. Kenapa? Kalau pas pasang bisa lewat, kalau surut total sama sekali. Jadi kualitas ikan juga yang ada di Bondet selama ini tuh kurang fresh, Pak. Karena kalau datang harusnya kan jam 2, karena nunggu surut sampai jam 6. Nah kalau sudah 4 jam, ikan itu kan sudah pudar. Ya harusnya laku dengan harga 12.000, ya digencet jadinya 6.000. Kan kasihan separuh harga itu kan. Tolong minta perhatiannya lah dari pihak pemerintah, dari pihak KUD yang konon katanya bapaknya nelayan. Kalau di saat nelayan susah nongol lah, nggak usah pakai duit, dengan data kelihatan aja itu udah bagus, Pak. Karena terus terang aja kalau dengan pakai uang nggak terjangkau. Dengan pernelayan 10.000 aja, jumlah 400 kan sudah bisa dikalikan sekian. Harapan kami kan dari bakul. Nah, bakulnya alhamdulillah, Pak, pura-pura merem. Mudah-mudahan dengan pemberitaan ini nanti bakulnya pada melek, Pak. Begitupun dari pemerintah daerah, mudah-mudahan pada lihat, Pak. Biar tidak menambah jumlah kemiskinan, Pak. Kan bisa ngurangi beban negara, Pak. Kalau misalkan nelayan Bondet maju, jadi kan negara yang harusnya ngasih BLT juga kan kurang, Pak. Kalau sekarang kan nambah nantinya. Jadi kan apa masalah dana apa semuanya clear semua ya, Ngip ya. Untuk penghabisan dana yang kita lakukan itu mencapai 17.200.000, sedangkan dana yang terkumpul itu cuma di 8.400 sekian. Nah itu kan masih kurang sebenarnya, tapi di sisi lain kita untuk kebersamaan maka tetap menjalankan kegiatan ini, dan kegiatan ini juga tidak ada yang mengambil keuntungan baik dari pihak pengusaha, nelayan atau PT JSW. Bahkan di sini PT JSW meminjamkan alat berat seperti ponton dan begonya. Nah di sini kegiatan sama-sama berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sampai detik ini berarti di hari ke-9. Harusnya ini tuh 8 hari kerja. Nah, tapi berhubung ada penambahan situasi yang bisa memungkinkan maka ditambahkan 1 hari. Untuk woro-woronya kita dari ketua kelompok, kebetulan ketua kelompok di situ kan antusiasnya sangat tinggi. Kebetulan untuk mengurukan ini kan udah digadang-gadang dari tahun-tahun sebelumnya lah istilahnya. Dan sekarang alhamdulillah bisa terlaksana. Organisasi besar yang menaungi nelayan sendiri yang sampai saat ini belum tergerak itu kendalanya apa? Udah berkali-kali kan dihubungi Ya sebenarnya. betul, kebetulan kita udah ada 1 bulan ya untuk woro-woronya. Nah sampai saat ini belum ada istilahnya berita baik lah istilahnya. Lewat WA, lewat telepon belum ada tanggapan yang lebih serius. Upaya pengerukan muara Sungai Bondet dari swadaya para nelayan dan apresiasi dari pengusaha setempat
Haji Sanudi mendapatkan apresiasi dari Haji Imron MAG, Bupati Cirebon periode 2019-2024. Dan pihaknya bersyukur dengan swadaya dan kebersamaan yang ditunjukkan para nelayan muara Sungai Bondet ini dan berharap akan bisa hadir bersama-sama nelayan sebagai wujud syukur terlaksananya pengerukan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron, Bupati Cirebon periode 2019-2024, menyatakan terima kasih dan merasa bangga kepada masyarakat nelayan Muara Bondet yang telah mengadakan kegiatan pengerukan secara swadaya dari masyarakat. Yang mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan para nelayan Muara Bondet ini tambah maju lagi, dan wabil khusus Haji Sanudi yang telah mempelopori dan membantu masyarakat mengerukan Muara Bondet itu. Kepada seluruh masyarakat Muara Bondet, apabila akan mengadakan syukuran, kami siap akan hadir ke tempat Muara Bondet itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja dengan pengerukan muara Sungai Bondet mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan yang ada. Dari pengerukan muara Sungai Bondet, tim liputan melaporkan.